Ya Habib, tadi antum mengatakan terlambat karena menghadiri takhlil Habib Muhammad Shadiq bin Husin bin Hadi Al-Hamid. Mungkin ceritakan sedikit tentang kisah hidup beliau, katanya Habib. Siapakah beliau itu ya Habib? Masya Allah, dari Nganjuk, Jawa Tengah. Nah. Ala kulli hal, Al-Habib Muhammad Shadiq bin Habib Husin bin Hadi Al-Hamid. Beliau dari segi nasab keturunan Al-Habib Wali Allah Husin bin Hadi Al-Hamid yang terkenal, yang ada di Berani, Kecamatan Maron ya, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ayah beliau seorang ulama, seorang aulia, seorang pejuang. Di zamannya banyak para pejuang-pejuang kita berlindung kepada Habib Husin dan sembunyi dan difasilitasi, dilindungi oleh Habib Husin, sehingga beliau dicintai oleh masyarakat. Oleh Habib Husin bin Hadi Al-Hamid, ayah Al-Habib Muhammad Shadiq ini sering sekali pergi ke pegunungan, ke pedesaan untuk melihat kondisi mereka, membawa makanan dan membangun masjid. Banyak sekali masjid yang dia bangun dan diteruskan oleh putra beliau, khalifahnya Al-Habib Muhammad Shadiq alaihi rahmatullah, sampai kemarin dikatakan lebih dari 100 masjid dia bangun. Tidak hanya dibangun, tapi dibangun dan dimakmurkan. Masya Allah. Al-Habib Husin bin Hadi Al-Hamid hijrah dari Hadramaut ke Indonesia melalui singgah di Pekalongan, kita dengar, kemudian di Surabaya, kemudian tinggal di pedalaman ke Kabupaten Probolinggo, tempatnya di Berani. Padahal banyak yang meminta beliau untuk tinggal di kota-kota besar, tapi beliau memilih di pedesaan itu untuk memberikan manfaat kepada umat, membina umat dan membangun umat ini untuk menjadi umat yang beragama dan beribadah dan berilmu. Al-Habib Muhammad Shadiq ini meneruskan jejak ayahnya yang mulia, dan alhamdulillah kita masuk ke kota Probolinggo ini sekitar tahun 99 ya. Kita mengenal Habib Muhammad Shadiq ini lebih dari 20 tahun. Subhanallah, kita lihat beliau sosok yang istimewa. Dari keturunan beliau, keturunan orang-orang mulia, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayahnya, kakeknya semuanya ulama sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mulai masa kecil dididik oleh ayahnya yang saleh dan berkunjung di zaman waktu itu, waktu zaman Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, dan masih ada hubungan keluarga Habib Husin dengan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Memang Habib Husin, Habib Saleh Al-Hamid Tanggul lebih terkenal, lebih masyhur daripada Habib Husin. Tapi kita dengar dari beberapa orang, ketika orang ziarah ke Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul dari Jakarta, dari Palembang, Habib Saleh bertanya, sudah ke Habib Husin Berani? Jika tamu mengatakan belum, maka Habib Saleh menyuruh ziarah ke Habib Husin Berani dulu, baru ke sini. Karena dari Surabaya, Jakarta itu kalau mau ke Tanggul melewati Probolinggo. Ala kulli hal. Kemudian beliau dididik oleh ayahnya, kemudian meneruskan sekolah di Madrasah Al-Khairiyah yang ada di Keraksan, madrasah yang terkenal yang dirintis oleh Habib Hasan Al-Habsyi dan diteruskan sekarang oleh cucunya Habib Syauqi Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah beri berkah. Dan setelah itu beliau mondok di Darul Hadith Al-Habib Al-Qadir Al-Faqih, dan beliau sangat cinta dengan gurunya dan gurunya sangat cinta dengan beliau. Sampai ada kalimat yang indah yang kita dengar
ya Shadiq, kamu orang yang santri yang bisa dikatakan mewarisi ilmu dan berdakwah dari di jalan gurunya yang mulia tersebut. Banyak kalimat-kalimat indah dari gurunya kepada beliau. Beliau sangat cinta kepada gurunya dan gurunya sangat cinta kepada beliau. Seorang santri mencintai gurunya luar biasa dan dicintai oleh gurunya, maka bisa dipastikan ini orang istimewa. Ini santri akan jadi santri yang hebat. Masa muda beliau, Habib Muhammad Shadiq, sangat gigih dalam dakwah. Keluar turun gunung beliau itu ya. Bahkan beliau cerita dengan kita, beliau sering ketika pergi ke gunung di tempat yang tidak ada air di sana, beliau dengan menggunakan pickup membawa air minum yang dibungkus plastik 1 kiloan itu. 1 kiloan dibungkus plastik, 1 pickup dibawa ke gunung, dibagikan ke orang-orang gunung untuk memberi minum mereka karena di sana kekurangan air bersih. Di samping dakwah, membangun masjid, mengopeni umat, ekonominya, sosialnya juga sangat tinggi. Al-Habib Muhammad Shadiq, kita lihat salah satu orang tua ya yang kita rasakan bukan seperti tokoh agama saja, bukan hanya beliau itu ulama, tapi sosok ayah setiap anak muda yang dakwah. Sosok guru, sosok pembimbing. Kita kadang-kadang sulit menemukan orang tua yang menunjukkan dukungannya ya di samping nasihatnya. Di antara orang tua yang saya alami di Keraksan sini adalah Habib Hussein bin Syekh Al-Habsyi dan Al-Habib Muhammad Shadiq bin Hadi bin Hussein bin Hadi Al-Hamid. Beliaulah sosok yang tidak hanya memberi nasihat kepada kita, tapi menunjukkan dukungannya kepada kita, mensupport kita, memberi semangat kita. Tidak jarang beliau hadir di acara-acara kita. Ini yang membuat kita bertambah semangat mendapat dukungan besar dari beliau. Ketika kita berkunjung ke tempat beliau, yang ada di lisan beliau hanya sholawat kepada Nabi SAW. Semua tamu disuruh baca sholawat. Hajat mereka yang macam-macam itu disuruh sholawat. Dan tidak jarang kita di majelis beliau itu baca sholawat minimal 10 kali bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Minimal 10 kali. Itu hampir setiap majelis kita hadiri dengan beliau, duduk santai, pasti di situ ada sholawat yang dibaca. Beliau seorang yang tawadhu. Itu ditunjukkan penghormatan beliau kepada anak-anak muda. Kita ketika ke sana dibuat oleh beliau malu. Kita diposisikan posisi yang bukan tempat kita. Tidak jarang beliau tanya sama kita, Hasan, ayat ini artinya apa? Hadis ini maknanya apa? Padahal saya yakin dia tahu itu. Beliau ingin orang-orang yang hadir bersama beliau di sana, para tamu, para santri yang ikut hadir itu mengetahui tentang makna ayat dan hadis itu. Sehingga bukan dari lisan beliau, tapi memakai lisan kita. Kita sangat terharu dengan keikhlasan beliau ya. Masya Allah. Dan ketawaduan beliau, semangat dakwah beliau. Kita ada acara setiap 1 Rajab itu kita hidupkan dengan keliling ziarah aulia as-salihin mulai jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kita tutup ziarah itu dengan Al-Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid, ayahnya. Waktu beliau sehat, beliau nunggu kita. Mulai subuh itu dia tunggu dan menyambut masyarakat yang hadir. Ribuan orang itu semua dikasih makan.
Dan beliau berkata sama saya, ya Hasan, kalau saya masih muda, saya ikut keliling. Itu kalimat membuat kita luar biasa ya, support yang sangat indah sekali dari orang tua, dari ulama yang jarang kita temukan seperti itu. Al-Habib Muhammad Shadiq kadang-kadang ketika kita belum ada TV, masih radio Ahbabul Mustafa, beliau sering telepon saya, kalau Hasan nanti pengajian, iya Habib, tolong sampaikan ke umat ayat ini ya. Ini butuh umat dengan ayat ini, butuh umat ini dengan penjelasan ini. Sampaikan benar loh ya. Saya dengarkan ceramahnya kamu di radio. Saya ngikuti, saya cek nanti. Sampai seperti itu perhatiannya. Ala kulli hal, seorang ayah yang mulai kecil dididik oleh orang wali, kemudian kegiatannya hanya ilmu, ibadah dan dakwah. Ilmu, ibadah, dakwah, khidmah kepada umat. Sampai usia tua beliau tinggal di rumah. Ibadah, menyenangkan tamu, menghormat tamu, rumah dan masjid. Rumah dan masjid. Akhir umur beliau tidak keluar dari rumahnya dan tidak hadir acara kebanyakan, hanya rumah dan masjid. Sampai beliau di akhir umurnya sakit dalam kondisi semacam itu. Setiap ulama yang hadir pasti datang ziarah kepada Habib Muhammad Shadiq. Bahkan guru mulia Sayyidi Habib Umar ketika awal beliau datang ke Indonesia 94 atau 93, beliau datang ke Berani, ziarah ke Habib Husin Berani dengan berkunjung kepada Habib Muhammad Shadiq bin Husin Al-Hamid. Walhasil keturunan orang mulia, mulai kecil dididik bersama orang-orang mulia dan ajaran-ajaran mulia. Kemudian setelah beliau dewasa, waktu-waktunya digunakan untuk ibadah, dakwah, mengabdi kepada umat. Kemudian setelah masa tuanya nggak ada kegiatan kecuali masjid, ibadah, masjid, dan rumah isinya ta'ah dan menghormat tamu. Beliau ada perbedaan ya, ada keistimewaan dari yang lain. Beliau mengikuti alamnya umat ini, sehingga umat ini beliau ajak bicara sesuai akalnya. Nabi SAW bersabda, khatibun nas ala qadri ugulihim. Ajak bicara orang sesuai akalnya. Banyak orang-orang desa yang datang ke beliau, orang-orang gunung yang datang ke beliau. Maka beliau, cara bicaranya itu kita lihat, cara bicaranya awam. Seakan-akan beliau seperti salah satu di antara mereka awam. Sehingga mudah dipahami oleh masyarakat tadi itu. Banyak ilmu-ilmu kita ambil dari beliau, cara beliau menghadapi tamu, berbicara dengan tamu. Subhanallah, sosok yang orang tua yang memberi semangat kita, hingga dakwah kita ini bisa kita katakan salah satunya sebab beliau Habib Muhammad Shadiq. Tidak jarang beliau bahkan tidak hanya dukungan lisan, menyuruh santrinya datang ke rumah memberi saya uang. Saya bilang, Habib saya punya uang, kalau lah nanti butuh untuk dakwah. Itu hampir 3 bulan. Datang ke rumah, santrinya namanya Umar. Masya Allah, kita malu dibuat oleh beliau ya. Perhatian. Saya pendatang di sini, tapi beliau senang. Husnudzan sama kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Allah jadikan khalifah beliau. Ada yang laki Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Shadiq, dan ada putri beliau Syarifah Zahron. Ini yang memegang pondok putrinya. Masya Allah, insya Allah menjadi khalifah, khairul khalaf li khairi salaf ya. Sebaik-baik generasi yang meneruskan orang-orang tua yang mulia. Generasi yang mulia meneruskan orang tua yang mulia. Kita saksikan jenazahnya, luar biasa menunjukkan cintanya masyarakat kepada beliau. Dan setiap tahlil berapa ribu orang yang hadir, dan besok takhtim tahlil 7 harinya insya Allah akan di live melalui TV Al-Wafa Tarim.
Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah beliau, menerima ketaatan beliau, menerima amal soleh beliau, dan Allah jadikan kita bisa mengikuti beliau, mentauladani beliau, dan bersama beliau nanti bersama Rasul di surga. Amin ya rabbal alamin.